Batam TV, inspirasi Kepri. Kembali lagi di catatan redaksi bersama saya Dr. Indrike Cesaria. Kali ini kita ada di SMA Negeri 8 Batam. Maju bersama hebat semua. Yang biasa tetap dulu kata World Health Organization atau WHO, lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi. Sedangkan berdasarkan hasil Riskesdas, riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2018, ada sekitar 6,51% penduduk di usia di atas 15 tahun mengalami depresi. Nah, kali ini kita bersama narasumber kita. Di sini ada Dr. Windrati. Beliau adalah penanggung jawab kesehatan jiwa Puskesmas Balai. Selamat pagi, Dr. Windrati, atau Dr. Windy kali ya. Oke, dan satu lagi nih kita kedatangan dari narasumber yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Batam, Bapak Elmi. Selamat datang, Pak. Iya, baiknya kali Pak, bapaknya kayak baru pertama kali nih tag di kamera ya. Nah, pemirsa Batam TV, pagi ini kita akan ngomong terkait tema kita itu mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini pada usia remaja. Kita ke Dr. Windy dulu ya, Dok. Ini saya mau tanya-tanya ke Dr. Windy. Dok, kalau namanya depresi itu apa sih sebenarnya? Silakan Dr. Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum mengenal depresi ya, adik-adik, kita harus tahu dulu nih tentang sehat jiwa. Jadi pertama itu kita mengetahui dulu sehat jiwa itu apa. Jadi sehat jiwa itu suatu kondisi di mana baik kita secara fisik, mental, spiritual, kemudian secara sosial, kita itu bisa menyadari akan kemampuan kita. Kita bisa mengatasi suatu tekanan. Kemudian kita bisa menyelesaikan apabila ada suatu konflik, dan kita yang pasti bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya tanpa adanya gangguan. Nah, itu dulu tentang kesehatan jiwa. Nah, apabila ada suatu gangguan, nah barulah kita mulai mengenal gangguan itu. Kalau pada remaja itu umumnya 3 kan, ada ansietas, kecemasan, nah depresi seperti yang disampaikan Dr. Ike itu, dan psikotik atau itu sudah masuk ke dalam gangguan jiwa yang berat. Nah, jadi depresi itu termasuk dalam gangguan perubahan suasana, perubahan mood. Nah, jadi tidak hanya suasana sebetulnya, tapi nanti bisa berlanjut ke perilaku, kemudian bisa juga ke cara berpikir, dan depresi itu intensitasnya berkelanjutan terus menerus ya, dan itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari, menimbulkan penderitaan gitu, hambatan. Nah, itu dinyatakan, kita sampaikan ya sebagai dokter, oh ini terkena depresi, minimal itu 2 minggu terus menerus gangguan gejalanya muncul. Begitu Dokter Ike. Baik, terima kasih Dr. Windy. Jadi depresi itu gangguan mood gitu ya? Iya betul ya Dr. Windy ya. Betul, nah, ini saya tanya nih, gangguan moodnya itu yang seperti apa? Misalnya teriak-teriak atau senyum sendiri atau suka ngobrol sendiri atau seperti apa? Silakan Dr. Windy. Jadi kita perlu membedakan ya antara mood gitu ya, moody dengan depresi. Jadi kalau moody itu perubahan suasana. Adik-adik ini kan remaja ya, jadi akan mengalami perubahan hormonal. Jadi perubahan suasana itu pada moody itu wajar, dia durasinya, intensitasnya, dan dampaknya. Nah, durasinya itu singkat aja kalau moody. Jadi dia sedih, senang, marah itu singkat, dan dia itu hilang sendiri nanti. Jadi tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Tapi kalau depresi, sekali lagi dia itu jelas menimbulkan gangguannya 3 ya, mood ya, perasaan gitu ya, kemudian cara berpikir, perilaku, dan menimbulkan hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya depresi itu perlu bantuan siapa? Profesional ya, misalnya
pertama bisa psikolog klinis dulu atau dokter umum. Kalau memang tidak tertangani, perlu ke psikiater atau dokter jiwa gitu. Oke, baik, terima kasih Dr. Yudi. Saya balik nih ke Bapak Kepala Sekolah kita dulu nih Pak Emi. Pak, ini izin mau bertanya, kalau adik-adik kita di sini nih ada nggak yang tadi disampaikan oleh Dr. Widi, ada gangguan mood atau moodnya berubah-ubah, atau Bapak lihat nih ada adik-adiknya suka jalan tuh sambil senyum-senyum sendiri. Gimana? Ayo Pak Emi, gimana adik-adik kita di SMA tadi? Silakan Pak Emi. Terima kasih banyak nih. Sebenarnya faktor mental ini SMA 8 ada beberapa orang yang sudah ada yang kronis lah, dia masuk kepada faktor mentalnya itu sudah parah nih. Iya. Dan jadi sampai dia berhalusinasi. Jadi saat sampai sekolah dia meraung, dia tak berontak pulang, meraung berontak pulang. Tapi setelah kita berikan masukan, karena setiap orang pasti punya masalah juga, termasuk saya mengalami juga masalah yang seperti apa dia alami anak ini. Nasihatin kemarin udah setahun dia, alhamdulillah sekarang sudah mulai ini. Karena memang penanganannya itu kalau bukan sama orang proporsional maka akan hancur. Dan di sekolah ada banyak faktor sebenarnya. Kalau faktornya itu mungkin faktor keturunan ibu ya, ada genetiknya. Tapi yang sebagian lagi banyak anak ini yang sudah kena mental itu sebenarnya banyak faktor dari dalam keluarga. Pertama, orang tua yang lebih lagi, itu faktor broken home, faktor ekonomi. Jadi banyak yang ditangani oleh tim kesiswaan dengan hal-hal yang seperti itu. Model sepele tapi lama-lama dia akan merasa terkucilkan gitu. Baik, terima kasih ya Pak. Berarti ada juga ya Pak ya kasusnya di SMA Negeri 8, tapi udah ditangani oleh guru guru dan dokter ya sekalian untuk yang tim profesionalnya ya Pak. Kami suruh ke psikiater Bu, karena mereka yang lebih paham untuk itu. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong buat guru-guru dan kalau terkait tadi program-program di SMA Negeri 8 ini Pak untuk mencegah adik-adik kita gangguan mood yang berlebihan atau tadi ya termasuk depresi berat, seperti apa nih Pak? Boleh cerita nggak ya? Kalau saya di SMA 8 ini baru pada tatanan istilahnya sosialisasi lah. Contoh dengan budi pekerti itu kan meningkatkan mental bahwa kita diciptakan itu sebenarnya bukan untuk berkeluh kesah. Memang manusia itu diciptakan berkeluh kesah kan, tapi kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Makanya budi pekerti ditangkan juga kepada guru bahwa anak-anak ini adalah model aset kita gitu. Tanpa anak-anak nggak ada guru. Kalau dua-duanya nggak ada sekolah gitu. Jadi ketiga komponen ini selalu saya tekankan kepada kawan-kawan semuanya, kepada guru-guru, murid itu adalah aset kita bersama. Maka jadikanlah mereka sebagai manusia. Karena mendidik manusia, menjadikan manusia itu ngomongnya mudah, tapi aplikasinya sangat sulit. Itu yang saya tekankan karena memang hati anak-anak ini sebenarnya bersih gitu. Cuma kadang-kadang sampai di sekolah, contoh ya kan, udah jelas terlambat, masih bertanya kenapa terlambat nak, kata anak ketiduran. Kalau tiap hari ketiduran terus kan jawabannya repot kan. Makanya dicari solusi-solusi. Kalau ada masalah biasanya kalau yang parah-parah tuh BP yang ngambil kan. Kalau ini kebetulan anak-anak bagus nih Bu, anak-anak yang mereka ikut eskul semua. Mereka tukeran dulu, luar biasa. Walaupun ada juga akan dulu. Ada juga. Mungkin kalau putus pacar mungkin kan. Baik, ini Pak Emi tadi Bapak bilang kan ada terkait budi pekerti tadi ya, budi pekerti yang kita tanamkan di SMA Negeri 8. Nah, terus tadi ada ekskul nih, ekskul apa aja nih Pak yang ada untuk adik-adik kita di SMA Negeri 8 gitu Pak? Silakan Pak Emi. Kalau ekskul yang jelas mereka kan berdoa bendera OSIS, ini ada banyak pengurus OSIS. Sudah ditekankan juga dalam latihan kader kepemimpinan mereka bahwa jadi pemimpin itu sebenarnya optimis modalnya itu. Biasa kalau anak OSIS dia tahu, kalau tidak optimis ya nggak usah ikut gitu. Karena nggak ada seorang pemimpin pun yang tidak disalahkan orang. Itu sistem pemimpin. Kalau di murni aja nggak mungkin. Nabi aja disalahkan orang kan, apalagi kita manusia biasa. Mereka ada belajar. Yang kedua ada pramuka, ada PMR, ada paskib. Mereka bakal latihan sendiri, ada juga. Pokoknya ada beberapa eskul yang futsal,
Iya, Big Air, maaf nak. Big Air Bu masih yang ditanyakan Bu. Big Air, ya Big Air yang dibina oleh dinas dari Kota Batam apa kemarin. Ya Big Air itu bentuk apa namanya? Apa nak? Big Air apa? Konseling. Jadi mereka ini sebagai itunya, sebagai iya betul Bu. Agent of change-nya. Maka saya bilangnya anak-anak kebetulan yang memang anak-anaknya bagus ini Bu. Tapi kalau seandainya kita ambil anak-anak yang bermasalah, kita nggak nyambung pula jadinya kan. Tapi ini betul-betul makanya saya bilang sama anak-anak ini lebih bagus kita sama anak-anak ini yang normal sekarang bisa membawa nanti ada kawan-kawannya ke hal yang positif daripada kita mengambil yang masih itu tapi nggak masuk gitu. Jadi saya lebih ngambil tadi anggota-anggota ini yang lebih manfaatnya ke depannya jauh lebih besar. Makanya ambil orang hebat ini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat adik-adik yang kita bisa lebih. Terus saya berbicara nih Kak, kalau tadi sudah dikatakan depresi ada gangguan mood, terus adik-adik tadi terkait dengan budi pekertina dan juga ekskul, ya Pak ya. Terus nih kalau selain ekskul tadi pasti ada namanya prestasi. Nah prestasinya apa aja nih Pak yang sudah diraih oleh adik-adik di SMA Negeri 8 Batam? Silakan Pak Edi. Oke Bu, kalau prestasi kan ada dua sebenarnya, baik itu akademik maupun non akademik. Tapi di sisi yang akademik masih jauh dari harapan visi misi kita lah, karena kemarin baru masuk kayak OSN itu masuknya baru di babak penyisihan tingkat provinsi. Kemudian yang untuk olahraga mereka sudah ada yang bilang atletik tuh juara 1, juara 2, juara 3. Untuk olahraga lah mereka lebih dominan, alhamdulillah. Kemarin pokoknya kalau yang untuk eskul itu rata-rata mereka memang sudah, kalau tak pulang bawa piala besok nggak ada ikut lagi gitu lagi kira. Jadi memang mereka fighting gitu, bagus untuk prestasi Kota Batam luar biasa. Tapi kalau yang memaksimalkan tergantung levelnya. Kadang tahun ini bagus, tapi tahun berikutnya sedang besok naik gitu lah untuk yang main eskul. Luar biasa ya Pak ya. Jadi tadi saya berbicara sebentar nih dengan adik-adik. Apa tadi dia punya jargonnya maju bersama hebat semua. Gimana? Maju bersama hebat semua. Nah itu ada nggak Pak majunya apa gitu? Apa? Maju bersama hebat semua itu apa tuh Pak pengertiannya dari SMA 8? Silakan. Kita punya visi ini, apa namanya? Orang pintar itu banyak, tapi orang hebat itu jarang. Orang hebat itu orang yang bisa berguna bagi kawan-kawan sekitarnya, seperti itu. Oke, berarti orang pintar itu banyak, tapi orang hebat itu jarang. Jadi orang yang hebat adalah orang yang berguna bagi teman-teman yang sekitarnya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Bapak. Sebelumnya kita tanya lagi ke Dr. Windy. Izin Dr. Windy, ini mau tanya tadi ya, gangguan mood, depresi, terus tadi kemudian sebenarnya yang gangguan mood tadi kan dijelaskan juga. Nah, yang seperti apa sih sebetulnya yang bisa kita kontrol khususnya untuk adik-adik remaja? Silakan Dr. Windy. Sebetulnya mood itu bisa terkendali ya, asalkan kita itu mengetahui kita sudah menyadari gitu apakah ada perubahan dalam diri kita. Jadi kita harus berusaha mengalihkan ya. Jadi moody itu nggak apa-apa, dia normal aja. Jadi boleh kalau kita sedang ada pikiran yang negatif gitu ya, kita alihkan ke kegiatan atau hobi yang kita sukai. Jadi kita alihkan seperti itu. Kemudian kita kan juga di sini mungkin ada ekskul ini ya, rohis gitu ya. Nah, jadi bisa kita di situ kita kembangkan ini kita ya, potensi kita. Kita pun berdoa ya. Jadi bisa semuanya itu kita alihkan asalkan tahapannya itu belum mencapai ke depresi ya. Artinya yang sudah sangat mengganggu ya, intensitasnya itu sampai berhari-hari. Kalau masih kondisinya moody itu masih bisa kita istilahnya bisa kita belokkan gitu dengan aktivitas yang menyenangkan gitu ya. Dan tentunya ini perlu keterlibatan keluarga pastinya ya, karena hubungan interaksi itu tidak hanya yang pertama memang keluarga, makanya kita harus ada hubungan yang kondusif ya dengan orang tua terutama ya. Kita harus
bisa ada kedekatan ya dengan orang tua. Begitu pula dengan teman sebaya. Nah, kita juga harus bisa menemukan ya teman sebaya yang baik gitu, sehingga tidak kita jatuh ke hal-hal yang gangguan ini ya, perasaan ya, salah satunya menjadi depresi gitu. Dan lingkungan ini pengaruhnya cukup besar ya, karena tidak hanya sekedar genetik kan memang keturunan, tapi keturunan itu bukan pemicu utama ya, atau mungkin masalah di otak gitu ya. Kalau yang kita pelajari kan kelainan suatu neurotransmitter gitu, namanya serotonin, dopamin ya, norepinefrin. Di sini ada yang masuk IPA enggak? Oh, bukan IPA ya. Oh ya, mata ini ya, mata pelajaran ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketidakseimbangan gitu ya, suatu neurotransmitter. Tidak hanya itu, ternyata 50% itu adalah dari lingkungan rupanya, dari teman sebayanya ya, dari mungkin orang tua, dari kondisi sosial ekonomi gitu. Baik, terima kasih Dr. Windy. Jadi neurotransmitter tadi sampaikan Dr. Windy itu adalah loncatan saraf yang ada di mana tadi? Di otak. Ya, jadi itu ada otak, itu ada loncatan sarafnya ya. Terus kalau yang namanya loncatan saraf nanti dari otak turun ke mata, jatuh ke hati, itu apa namanya? Kalau gitu cepat ya, luar biasa. Itu ya, jawabnya gitu ya, Sobat TV. Nah, ini terakhir saya mau tanya ke Pak Emi. Ada yang mau disampaikan nggak buat adik-adik kita dan pemirsa Batam TV? Silakan Pak Emi. Terima kasih banyak. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Komisi 4 Bapak Ibu University yang telah memberikan program ini bagi kami. Besar harapan kami memang kemarin itu dapat program seperti ini, karena mendatangkan dokter ini sangat luar biasa dan kami nggak tahu sistem gitu. Ini mental ini di mana-mana sekarang, termasuk siapapun yang mungkin Bapak kena mental juga gitu. Tapi dengan dokternya ada kan sangat luar biasa. Terima kasih banyak kemudian kepada Dinas Provinsi ya, di bawah Ibu. Mudah-mudahan tahun-tahun kedepannya kegiatan ini ada lagi di sekolah. Itu harapan kita ya. Ya, sehingga kami bisa belajar dan bisa mengembangkan dan minimalisir kejadian-kejadian atau ada kawan-kawan atau anak-anak atau saudara yang terkena mental. Terima kasih Bu Windy dari Bukesmas Baloi. Ya, itu aja mungkin Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Emi. Nah, pemirsa Batam TV dan juga adik-adik remaja nih, saya mau tanya nanti ya terkait apakah depresi hanya menyerang remaja. Nah, tahan dulu Dr. Windy, Pak Emi, nanti setelah komersial break kita di sini nanti Batam TV, pemirsa Batam TV tetap kembali bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara catatan redaksi kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri dan Batam TV. Stay tune. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike
dasar ya dalam catatan redaksi Batam TV kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri dan Batam TV. Kali ini kita ada di SMA Negeri 8 Batam. Suaranya maju bersama, hebat semua, luar biasa ya. Nah kali ini masih di tema kita mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini pada remaja. Tadi kita tanya nih Dr. Windy, apakah depresi sering menyerang atau terkena pada anak-anak remaja? Silakan Dr. Windy. Jadi depresi itu bisa menyerang pada anak remaja. Kenapa? Karena remaja ini bicara lagi tentang fungsi otak ya. Jadi ada namanya otak prefrontal, dia posisinya di depan. Nah, otak prefrontal itu pada remaja dia itu belum sempurna. Padahal otak prefrontal itu adalah otak yang berfungsi sebagai kognitif. Dia itu pengambil keputusan, mengambil suatu tindakan itu di prefrontal. Nah, yang sudah matang sempurna pada remaja itu adalah hipokampus amigdala. Jadi dia ada di agak dalam di ensefalon, dia di dalam. Nah, itu sudah berkembang sempurna. Maka remaja itu rentan terjadinya emosi. Nah, jadi lebih banyak emosinya. Nah, emosi ini merupakan salah satu tanda kalau dia meledak-ledak, tidak bisa terkendali ya, jadinya depresi. Makanya remaja rentan terjadi depresi. Ya nggak hanya remaja, anak-anak juga bisa. Anak-anak yang usia 5 tahun ke bawah, 3 tahun pun bisa kena depresi. Begitu pula juga dengan lansia. Semakin bertambah usianya, rupanya dari penelitian angka depresinya itu menurun. Jadi paling sedikit itu adalah di usia lansia ya, atau ya mungkin anak-anak lah gitu. Yang paling banyak ya memang di usia remaja dewasa muda ya, karena di usia remaja ini memang pencarian jati diri. Jadi memang ini butuh sekali dukungan ya dari dalam rumahnya, kemudian di sekolah, di luar sekolah, teman sebaya, ini sangat multi faktor gitu ya yang bisa menyebabkan sampai terjadinya depresi. Baik, terima kasih Dr. Windy. Jadi pada remaja ini khususnya adalah faktor lingkungan gitu ya, lingkungan termasuk lingkungan sekolah gitu ya. Salah satunya. Nah, terus apa sih sebetulnya penyebab tersering yang menyebabkan remaja ini depresi? Itu Dr. Windy, silakan. Jadi penyebab paling seringnya itu pertama adalah lingkungan keluarga. Ya tentunya kalau keluarga itu kan ada orang tua ya, figur. Kita kan pasti dalam masa-masa peralihan anak menuju remaja, dewasa muda, kita pasti punya figur dong, punya idola. Idola pertama kita siapa? Pasti orang tua kan. Nah, orang tua itu kan ada yang bertugas sebagai pencari nafkah, ada yang bertugas untuk membimbing anak di rumah. Nah, kalau tidak terjadi suatu keseimbangan di dalam keluarga, ya tentunya pasti akan mencetuskan, memicu suatu gangguan mood pada anak ya, terutama remaja. Jadi menurut saya ya paling penyebab utamanya itu tentunya dari rumah dulu. Nah nanti yang kedua, siapa sih yang paling sering kontak nih dengan remaja selain di rumah? Tentunya sekolah. Nah berarti teman sebaya. Kita harus melihat ke arah teman sebaya. Apakah ada di situ yang mungkin menarik ke hal-hal yang negatif. Betul, karena di SMA ini kita tidak menutup mata ya terhadap penggunaan tembakau. Di sini ada yang merokok tidak? Di sini ada yang suka minum kopi tidak? Adakah yang menggunakan zat-zat psikoaktif? Misalnya ngelem yang paling murah, lalu menggunakan obat tidur. Ini nanya ada. Ini enggak, ini pertanyaannya cuma itu. Ini tahu apa enggak? Atau cuma bisa jawab ada dan tidak ada gitu ya. Kan tadi udah dibilang nggak bisa hati-hati dengan pertanyaan dan jawaban ya. Ini ada yang pakai merokok? Ada. Ada yang pakai zat tropik? Ada. Gitu. Tanpa beban jawabnya. Tahu nggak nih pertanyaan dari Dr. Windy? Makna pertanyaannya? Tahu.
AP-nya dah teriak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau ada. Silakan. Apa lagi itu dokter Winnie tadi? Depresi apa tadi? Teman-temannya yang negatif. Contohnya tadi apa? Rokok. Terus ngopi. Ngelem apa ngelem? Pakai lem. Ngelem itu apa ngelem? Ayo, boleh. Yang belakang ngelem apa? Apa yang ngelem? Yang menghisap wangi apa tuh? Wangi lem. Sini. Yang bilang lem. Sini. Sama, ayo maju ke sini yuk. Sini biar ditatap di kamera Batam TV-nya. Yuk. Jelasin apa sih ngelem itu? Oh, pribadi. Ayo, sini. Ayo, cepat. Maju ke depan. Yuk, siapa namanya? Yuk, tepuk tangan dulu dong buat temannya. Ini sambil menyapanya tadi. Yuk, sambil menyapa. Ayo. Ya, saya halo dulu ke kamera. Namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Al-Sidik, biasa dipanggil Rahman, dari kelas 11 E2. Woi, keren. Mana temannya Rahman? Gak ada. Biasa ya. Silakan Rahman. Tadi silakan dokter ini. Tanyanya apa tadi? Kebiasaan negatifnya. Coba tanya ke Rahman. Ya, jadi apa yang Rokok lah, Rahman. Rokok lah. Enggak, Bu. Enggak. Salah apa enggak saat ini gitu ya. Jadi apa kebiasaan negatif yang biasa Rahman lakukan, terutama yang bisa menyebabkan gangguan mood. Contoh tadi, ngelem. Apa tuh ngelem? Jelaskan ke pemirsa Batam TV yang Rahman tahu deh gitu. Yang Rahman tahu ataupun Rahman pernah lihat di berita, itu tuh kayak lem box gitu. Nah, lem boxnya itu nanti ditaruh di dalam plastikin gitu. Nanti dibuka tutupnya, jadi kayak wanginya itu terdiam di tas itu, Bu. Jadi orang-orang itu plastik tadi ditaruh di hidung, jadi mereka menghisap bau lem itu sendiri, Bu. Jadi mereka lama-kelamaan makan terbang gitu. Kakak nggak tahu, kakak baru tamat SMA. Ya, nggak tahu, benar gitu ya? Benar. Benar, oh tahu juga. Ini berdasarkan kajian ilmiah atau pengalaman pribadi, Rahman? Membaca ya, tadi Rahman karena membaca. Terus yang selain tadi, apa aja yang Rahman tahu tentang perilaku negatif kalau di lingkungan sekolah? Silakan Rahman. Mungkin merokok, Bu, salah satunya. Merokok, terus mungkin ada yang diam-diam minum alkohol di toilet atau semacamnya. Mungkin kan, kita kan cuma menebak, mana tahu, amin nggak ada. Kalau ini ya, apa namanya, dia selalu dalam keraguan-raguan, mungkin katanya ya. Kan tidak ada yang tahu, Bu, Oh, tahu. gitu, Kan ya, kita ya. tidak tahu, mana tahu mereka di toilet ngapain aja kita nggak tahu. Oh gitu ya Rahman, oke baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Rahman. Coba nanti kita ambil lagi ya. Iya, tapi karena tadi jawabnya ragu-ragu mungkin hadiahnya dipotong 50% nanti ya sama teman-teman. Baik, kembali ke Dokter Winnie. Nah, Dokter Winnie, gimana tuh Dokter Winnie lingkungan di sekolah tadi yang selain dikatakan oleh Rahman tadi terkait perilaku negatif? Silakan Dokter Winnie. Itu dari sisi ini ya, apa namanya, penggunaan zat. Bisa juga mungkin dalam berinteraksi sosial pasti ada yang namanya berkelahi ya, kenakalan remaja. Nah lah itu salah satunya. Nah berkelahi tapi kan berkelahinya tidak sampai babak belur ya, maksudnya hanya ringan-ringan saja gitu ya berkelahinya. Terus mungkin ada yang ejek-mengejek mungkin, nah itu kan. Izin Dokter Winnie, apakah itu termasuk pembulian atau gimana? Ejek mengejek. Betul, jadi ya ejek-mengejeknya itu artinya tidak terlalu dalam ya, maksudnya sampai masuk ke perasaan. Tapi kan kembali lagi tergantung ketahanan mental dan fisik masing-masing orang berbeda ya dok ya. Ya itu masuk bisa sih ke dalam pembulian. Namun ya sekali lagi di sini ini ya termasuk yang anti bullying kan sekolahnya ya. Apabila ada yang melaporkan tentunya kan akan dilakukan suatu tindakan ya oleh guru BP. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa juga ya dok selain penggunaan zat. Terima kasih Dokter Winnie. Jadi termasuk tadi salah satunya pembulian. Ya, pembulian itu bisa menyebabkan depresi, lama-lama nanti bisa menjadi suatu tindakan yang
Ya, anarkis atau jadi pembulian itu Dok, kalau dia itu seorang remaja itu kan beda-beda yang saya bilang ya ketahanan fisik mentalnya. Kalau dia sampai dalam sekali ya masuk ke relung yang paling dalam, maka titik terendahnya dia adalah down state-nya itu bisa sampai depresi berat ke ide-ide pikiran untuk bunuh diri atau bundir singkat ininya ya. Jadi bisa juga ide-ide melukai dirinya sendiri ya, tentamen suicide, percobaan percobaan bunuh diri. Begitu itu, seperti itu Dok. Oke, baik, terima kasih Dokter Windy. Jadi berarti tergantung tadi depresi itu berarti ada tingkatannya nih. Betul, ada Dok. ringan, sedang, berat. Berat. Nah, kalau ringan, sedang, berat itu gimana tuh Dokter Windy? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih ke adik-adik remaja karena kelihatan nih kayaknya ada depresi ringan juga di sini mungkin ya. Silakan Dokter Windy. Ya, jadi gini, depresi itu kita tidak bisa menormalisasi ya Dok ya. Jadi depresi itu tetap dia sesuatu yang tidak normal. Namun depresi ringan itu yang minimal kalau dari textbook itu sih 2 gejala utama dengan 2 gejala tambahan. Gejala utamanya tuh ya tentunya ada afek ya, perubahan perasaan sedih gitu ya, moodnya tuh murung. Nah, terus kehilangan minat gitu, yang biasanya kita senang terhadap aktivitas itu, kita jadi tidak melakukan aktivitas sehari-hari itu. Nah, kemudian ya gejala tambahan yang lain ya bisa perubahan pola tidur, mungkin sulit tidur ya, insomnia atau hipersomnia, tidur melulu. Nah, itu ada juga. Atau dia jadi ini penambahan nafsu makan, berat badannya naik, atau dia nggak nafsu makan, anoreksia ya, tidak nafsu makan, atau dia hiperfagi, makan terus. Nah, itu juga merupakan salah satu gejala tambahan ya. Nah, kalau yang ringan itu ya dia bisa jadi sementara, berlangsung 2 minggu, nanti lama-lama kalau diobati gitu ya, atau mendapatkan suatu supporting system yang baik ya, itu dia akan mengalami remisi. Remisi itu penurunan gejala atau gangguan. Tapi kalau dia tidak tersupport dengan baik ya, naiklah ke depresi yang sedang. Depresi sedang itu 2 gejala tambahan, 2 gejala utama sama 3 gejala tambahan. Gejala lain apa? Ya bisa saja penurunan konsentrasi ya. Kalau di sini kan jadinya nanti apa? Kalau penurunan konsentrasi, nanti penurunan belajar sehingga hasil nilai akademiknya buruk ya kan, seperti itu. Nah, terus dia menarik diri kan dari keluarga atau dari teman. Dia lebih senang apa? Menyendiri. Dia lebih senang mengisolasi diri. Nah, itu tambahannya ya. Nah, depresi sedang ini kalau terus-terus berlanjut menjadi depresi berat, yaitu 2 gejala utama ditambah 4 atau sampai 5 gejala tambahan. Nah, di manakah ide-ide bunuh diri itu muncul? Bisa jadi di saat depresi sedang yang terus-menerus terpupuk, itu muncullah ide-ide pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, kalau sudah seperti itu sudah ranahnya masuknya ke psikiater ya, depresi sedang dengan ancaman percobaan bunuh diri ya. Lalu depresi berat masuk itunya juga, masuk itu dan termasuk depresi berat ya. Gitu. Jadi depresi sedang hanya 2 gejala utama tapi ada keinginan bunuh diri, itu udah masuk depresi berat. Gitu. Dan itu memang kita menghadapi penyakit depresi ini memang butuh sabar dong. Jadi berproses semuanya ya, adik-adik, butuh kesabaran, ketelatenan, tidak hanya sekedar obat yang masuk, tapi juga keluarga kita yang support ya. Jangan denial ya, tidak boleh menyangkal, kita harus merangkul, kemudian juga sekolah, guru ya, juga sama, dan tidak dan juga tetap melibatkan ya teman itu juga ikut membantu ya, sebagai adik-adik ini kan nanti jadi agent of change ya, untuk yang teman yang di luar sana ya. Oke. Terima kasih Dr. Windy. Buat adik-adik remaja juga dan pemirsa Batam TV, kita bisa mendeteksi dini adanya kelainan kesehatan mental. Jadi termasuk salah satu kesehatan mental ini ada namanya di masyarakat itu stigma. Tadi kan ditanya nih, udah periksa belum SDQ? Namanya self detection questionnaire. Jadi pertanyaan nih buat pemirsa Batam TV juga bisa download ya sendiri ya. Ada pertanyaan
jawabannya sih gampang ya, tapi hati-hati dengan jawabannya karena nanti bisa terlihat deteksi bahwa kesehatan mental kita. Jadi stigma yang berada di masyarakat ini kalau gangguan kesehatan mental apa namanya? Kalau di masyarakat selalu bilang apa? Kena mental? Kalau di masyarakat kena mental apa? Biasanya iya orang gila ya, kalau seperti itu stigma yang paling sering di masyarakat. Padahal gangguan kesehatan mental belum tentu gila ya. Padahal semua bisa mengalami namanya stres atau ya depresi ringan, itu namanya stres gitu ya. Dan terlibat itu adalah suatu keadaan normal bila kita bisa mengontrol. Sebelum kita ini ya juga kami minta nanti adik-adik ya dan juga pemirsa Batam TV bisa melakukan deteksi dini. Kalau malu dilakukan di mana? Sendiri gitu ya. Namanya tadi SDQ. Oh udah mulai install ya, udah mulai nyari di Androidnya ya buat install deteksi dini kesehatan mental. Ini saya mau tanya nih sama Dokter ini. Kalau tadi kita berbicara depresi, gejalanya ringan, sedang, berat. Nah, dia bisa diobati atau tidak dan bisa sembuh nggak? Nanti itu dia Triliana, pemirsa Batam TV pasti penasaran. Depresi ini bisa diobati atau tidak dan bisa sembuh atau tidak? Nanti kita akan balik lagi setelah komersial break ya. Stay tune, tetap di catatan redaksi. Permisi, Bang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong, kayak wajah Bang Akon. Kumis juga harus dijaga, biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam acara Catatan Redaksi Batam TV kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV. Kali ini kita ada di SMA Negeri 8 Batam. Maju bersama kita semua, luar biasa. Bersama Batam TV, catatan redaksi kali ini adalah membahas tema mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini pada remaja. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, adalah salah satu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kita sambut dengan meriah Ibu Ririn Warsiti SEME. Terima kasih Bu Ririn. Gimana kabarnya Bu Ririn? Alhamdulillah luar biasa. Baru pertama kali ini Bu ya ke SMA 8 Batam. Kebetulan sudah beberapa kali bawa sekolah dan mungkin ini yang kelima kali Luar biasa. untuk berkunjung dengan anak-anak SMA 8. Hampir semua angkatan kayaknya sudah pernah kami kunjungi ya Pak Kepala Sekolah. Iya, terima kasih Bu Ririn ya. Kali ini Bu Ririn hadir di sini terkait tema kita yaitu mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini pada remaja. Ini kita ngobrol sebentar nih Bu Ririn. Kalau anak-anak remaja yang kita kenal sekarang kan nih dikit-dikit katanya apa tadi Pak Kepala Sekolah bilang kena mental, gangguan mental. Nah, dari Bu Ririn sendiri nih selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang mau kita tanya nih Bu, apa
sih sebetulnya program dari pemerintah terkait remaja supaya tidak mengalami depresi, sedikit depresi, dikit-dikit depresi? Silakan Bu. Iya, depresi kepada yang sering terjadi akhir-akhir ini memang khusus dan marak ya Ibu Dokter ya. Memang sasarannya lebih menyasar ke anak-anak usia dini atau usia remaja. Biasanya itu dipengaruhi oleh lingkungan, terutama teman, keluarga, dan mohon maaf media sosial. Apalagi anak-anak kita sudah sejak dini mungkin karena kurangnya edukasi kepada orang tua sudah punya gadget ya Ibu Dokter ya. Jadi penggunaan gadget atau pemberian gadget kepada anak-anak tanpa pengawasan orang tua secara sehat dengan screening yang ketat itu adalah salah satu bentuk kebebasan yang diberikan orang tua tanpa ada tanggung jawab. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah punya gadget, sekarang itu kan banyak tuh tongkrongan yang menyediakan wifi gratis. Dan anak-anak itu bebas berselancar melihat berbagai macam bentuk tontonan. Apa ya anak sekarang ya, drakor. Ya, ada suka nonton drakor ya. Wadah. Drakor, kemudian iklan-iklan, mohon maaf yang 18++. Dan itu juga perlu peran pemerintah untuk mengawasi kegiatan mereka sebetulnya. Bentuk pengawasan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengembangkan program edukasi kepada anak-anak kita yang usia sekolah. Sudah mulai, kalau dulu program ini sasarannya adalah usia remaja Dokter, dari mulai dia masuk SMA, tapi enggak, sekarang lebih dini lagi, mulai SD Dokter. Iya, mulai SD pemerintah sudah memberikan program edukasi pendidikan ini penting. Kenapa? Karena memang, mohon maaf Dokter, kalau dulu zaman saya menstruasi itu, saya pertama menstruasi itu kelas 3 SMP kalau tidak salah. Sekarang kelas 2 SD sudah ada yang menstruasi. Oleh karena itu ya fenomena-fenomena ini ya tidak bisa kita hindari. Salah satu peran pemerintah adalah memberikan edukasi sampai dengan titik entry point keluarga dan tempat-tempat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Dan hari ini pemerintah hadir di kegiatan hari ini memberikan edukasi, membawa dokter-dokter yang memang betul mengerti bagaimana caranya mengatasi depresi dini. Nah, kadang saya juga, kami lah semua, kadang susah membedakan apa itu depresi, apa itu tekanan mental. Kadang-kadang kita lagi ngobrol, misalnya ada kalau kata sekarang soulmate Dok. Ya, soulmate. Kalau di sekolah SMA 8 nggak ada geng ya, Pak Kepala Sekolah ya, nggak ada geng-geng itu nggak ada ya. Nggak ada, ada di tempat lain, geng-geng. Misalnya ada 2 orang. Biasa geng itu ada 5 orang, 6 orang, geng-geng. Kalau semandel ya namanya ya. Kalau semandel nggak ada. Semandel itu saya pikir anak-anaknya baik-baik, hebat-hebat, luar biasa, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nggak ada tuh geng-geng di sini, ada yang di sekolah lain. Dan biasanya kalau baru ngobrol aja itu udah marah-marah Dok. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri depresi yang mungkin secara tidak sadar dan kita tidak sadar kalau itu ternyata itu gejala depresi. Oleh karena itu hari ini anak-anakku boleh, adik-adikku, karena kita sebaya ya. Saya udah bilang tadi Bu, kita sebaya. Kita sebaya. 2 tahun yang lalu kita baru lulus SMA. Agak maksa. Jadi anak-anakku, adik-adikku boleh tanya sebelah kanan dan kiri saya. Ini adalah dokter-dokter hebat. Ya nanti anak-anak boleh secara langsung bertanya dan berkonsultasi. Gitu Dokter Ijaz, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya balik lagi nih Profesor Dr. Dewi tadi kan pasti menunggu pertanyaan dari Dr. Windy nih. Dr. Windy tadi depresi kita udah bicara bisa sembuh total apa enggak atau ada obatnya atau tidak. Nah silakan Dr. Windy. Jadi depresi itu tadi kan kita sudah bicara grade-nya ya, grade yang ringan, sedang, dan berat. Nah untuk pengobatan depresi itu perlu
komprehensif. Jadi kita tidak hanya terapi obat-obatan saja. Kalau obat-obatan kan notabene yang akan meresepkan tentunya psikiater ya. Jadi ada obat-obatan namanya banyak sih ya, ada golongan-golongannya. Namanya ada antidepresan trisiklik, ada SSRI, ada MAO inhibitor. Nah itu tentunya memang harus diberikan sesuai dengan resep dan anjuran dari dokter ya, dokter Inces. Jadi itu memang harus diminum setiap hari karena tentunya pemberian dosis obat itu kan dia tidak langsung tinggi, dia bertahap, perlahan ya, sampai nanti akan melewati masa-masa dia stabil, maintenance, baru nanti kan dikurangi, lama-lama tidak minum obat. Nah itu harus sesuai, tidak boleh pandai-pandainya kita. Jadi memang harus sesuai dengan anjuran dari dokter supaya tidak terjadi namanya relapse atau kambuh. Ya, jadi bisa saja muncul kembali. Tadinya sudah membaik, tapi kok jadi tidak bisa tidur lagi, sakit kepala lagi, ya mungkin marah-marah lagi, gitu ya, atau mengurung diri sendiri lagi. Nah, namun obat itu tidak selalu bisa berhasil kalau tidak ada supporting yang lain ya, tentunya dari keluarga ya kan, seperti itu. Lalu ada namanya terapi komunitas ya, konseling ya oleh konselor ya, seperti itu. Jadi harus dibarengi juga dengan supporting sistemnya juga harus bagus gitu ya. Begitu pula juga dengan di sekolah, teman sebaya ikut membantu gitu dalam hal proses penyembuhannya, kemudian guru ya, semuanya ikut mendukung. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Winnie. Jadi berarti kalau depresi itu bisa diobati gitu ya, bisa diobati dan bisa sembuh ya Dr. Winnie, yang tadi ditangani secara komprehensif, nggak boleh sendiri-sendiri ya, apalagi minum obatnya beli sendiri kan nggak boleh ya, harus ditangani oleh yang profesional ya, dalam ini psikiater atau ya di puskesmas juga bisa. Nah, terus saya tanya ke Dr. Winnie nih dok, kalau tadi salah satunya kan adik-adik remaja depresinya penanganan secara komprehensif tadi disampaikan juga Bapak Kepala Sekolah melalui ekskul. Nah, saya mau tanya, benar nggak sih kalau aktivitas fisik tadi bisa mencegah atau mengurangi tadi dampak daripada depresi, tentunya depresi yang ringan? Gimana dokter? Jadi aktivitas fisik itu kan memang merupakan salah satu cara untuk mencegah. Nah, selain cara mencegah, dia juga bisa sebagai media untuk membantu dalam mengatasi depresi yang ringan. Jadi dengan aktivitas otot itu kita akan menimbulkan suatu hormon, namanya hormon endorfin. Nanti bisa dibaca ya. Jadi dia itu hormon kesenangan atau kegembiraan. Jadi dengan adanya aktivitas fisik, kemudian kita melakukan hobi atau aktivitas yang kita senangi, maka itu akan menghindarkan atau bisa juga menjadi salah satu obat untuk depresi ya, terutama untuk depresi yang ringan. Jadi boleh menambah hobi-hobinya, potensi-potensi, karena setiap dari adik-adik siswa ini memiliki kemampuan dan potensi yang beda-beda. Kita tidak usah membanding-bandingkan. Kita cukup fokus dengan diri kita, apa potensi kita gali sehingga kita bisa optimal untuk menjadi manusia yang sehat utuh, tidak hanya fisik, mental, spiritual, juga sosial. Oke, baik Dr. Windy. Tadi ya salah satunya aktivitas fisik bisa membantu ya Dr. Windy ya. Nanti saya balik lagi ke Bu Ririn. Nah, saya mau tanya nih Bu, terkait tadi disampaikan bahwa untuk mengurangi depresi ringan bisa dengan aktivitas fisik. Nah, kedepannya nih Bu, dalam waktu dekat ada nggak dari program pemerintah untuknya adik-adik remaja kita berupa pertandingan-pertandingan atau ada event-event untuk menunjukkan tadi ya bakat dan minat daripada adik-adik remaja kita. Silakan Bu Ririn. Iya. Jadi peran pemerintah, kebetulan saya di Komisi 4, selain program-program edukasi untuk anak-anak kita, biasanya juga kita bekerjasama dengan stakeholder. Biasanya juga sudah sering sebetulnya. Biasanya kalau pemerintah hadir itu berkoordinasi atau rapat internal dengan Bapak Ibu Kepala Dinas, juga berikutnya tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Di situ ada namanya rencana kerja sekolah. Biasanya di situ dituangkan beberapa rencana kegiatan sekolah selama 1 tahun.
baik program-program pendidikan yang sudah berbatasan atau sudah diatur ke dalam program Dinas Pendidikan, juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Biasanya juga koordinasi ini biasanya paling sering ada OSIS di sini. Ya, biasanya OSIS yang lebih aktif untuk meng-hire teman-teman satu angkatan atau adik angkatan yang ada di lingkungan sekolah, dan kegiatan-kegiatan ini memang bagus dan butuh support daripada pemerintah baik kota maupun provinsi. Ini adalah salah satu momen yang barangkali bisa membentengi atau kegiatan yang bisa membentengi secara lahiriah ya Dok ya, dan secara mental agar supaya anak-anak kita tidak lagi ada kepikiran atau niat ke hal-hal yang kurang bagus atau agak merugikan diri kita dan keluarga kita, agar supaya juga di dalam kehidupan kita penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Karena selain kadang-kadang nih anak-anak kita nih Pak Kepala Sekolah, dia ada memiliki titik jenuh tersendiri. Beda antara satu anak dengan yang lainnya titik jenuh. Ada yang satu anak kalau dia belajar dia harus dengerin musik. Ya, ada satu anak lagi kalau ada denger musik dia nggak bisa fokus. Ada begitu? Ada satu anak lagi kalau dia mau belajar dia harus capek dulu baru fokus belajar. Ada juga seperti itu. Nah, dari situ kita bisa sebagai tenaga pendidikan juga harus mengerti bagaimana mendidik anak-anak yang sebagai generasi penerus, kemudian mengenali masing-masing personal, bagaimana cara menerapkan program pendidikan agar supaya anak-anak bisa menyerap seluruh program yang ada. Nah, itu yang di sekolah. Berbeda lagi yang di rumah. Kadang anak-anak butuh tempat yang betul-betul hening, sementara di keluarga ini ada yang ribut nih, yang ada anak adiknya banyak, ya kan? Ada yang kemudian keluarganya tidak ada sama sekali, dan dia butuh tempat tersendiri agar bisa belajar. Kadang-kadang orang tua kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak sadar. Yang penting anak-anak gak boleh keluar rumah, harus di rumah. Ada yang begitu, harus di rumah belajar. Ada yang begitu. Ya, kalian harus kenali diri sendiri, bagaimana cara kita belajar. Baru saya pikir kalau kalian, adik-adikku semua, bisa menyampaikan kepada orang tua bagaimana cara kita menerima pelajaran, bagaimana kita mengerti semua proses pembelajaran. Saya pikir kalian juga pasti akan memahami bagaimana cara kalian mengenali diri sendiri. Itu yang kedua Dok. Kemudian yang selanjutnya, akses layanan pemerintah sekarang lebih mudah daripada yang dulu. Tinggal adik-adikku semua datang ke layanan pertama di puskesmas ya Dok ya. Tinggal sampaikan keluhan, bagaimana kok saya begini, bagaimana. Kalau malu, minimal datang ke guru BK dulu. Pasti guru BK akan mendampingi, minimal memberikan saran yang bagus, yang kalian bisa mengerti. Jadi ada segmentasi tersendiri ya Dok ya. Kadang-kadang anak-anak nih kalau yang datang ke ruangan guru BK anak nakal gitu ya. Ada yang bilang kalau dipanggil guru BK no. Jadi jangan mempersempit pemikiran bahwasanya yang datang ke guru BK ini anak nakal, enggak. Jadi kalau memang kita butuh pendampingan, teman bicara ya. Teman bicara itu teman yang siap mendengarkan apa yang terjadi pada kita, dan dia akan keep semua secret rahasia yang kita sampaikan kepada mereka, dan itu harus kalian kenali. Tidak juga, kadang-kadang ada juga Dok yang kita punya teman soulmate, dan itu soulmate kita cerita dengan orang lain. Kadang-kadang kita juga jadi nggak percaya, jadi rendah diri, jadi kok lu gitu sih gitu kan zaman sekarang gitu ya.
Nah itu salah satu gejala-gejala depresi, gitu dokter. Kalau masalah yang tadi dokter sampaikan, tanyakan, itu semuanya sudah tertuang dalam RKS, dalam program selama 1 tahun. Biasanya kalau di Semandel tuh apa sih? Futsal ya, Pak Kepala Sekolah ya. Banyak sih saya sering lihat futsal ada, voli ada, basket ada, semuanya ada. Dan itu sudah terencana biasanya 1 tahun sebelumnya. Gitu. Kalau pemerintah dalam hal ini pasti tentunya bentuk dukungannya adalah bentuk dukungan secara moral, biasanya adalah bantuan untuk hadiah, untuk kegiatan antar sekolah, biasanya seperti itu dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn. Jadi kalau terkait dengan untuk penanganan hobi dan minat adik-adik remaja kita sudah ada di penanganannya di program pemerintah dalam RKS gitu ya Bu Ririn. Baik. Nah tadi pemirsa Batam TV ini tadi kita udah janji nanti Bu Ririn dan Dr. Windy juga Bapak Kepala Sekolah akan membagikan hadiah giveaway buat siswa-siswi SMA 8 Batam. Bapak maju bersama, hebat bersama. Hebat semua. Salah. Ulangi ya, maju bersama, hebat semua. Nah, udah siap nih mau nanya satu-satu ya, jangan berantem ya. Hadiahnya ya, kita buka dulu 5 penanya. Ayo, aduh Rangga nanti aja dulu hold. Ya, 1 sebentar. Luar biasa. Ya ampun, hampir 5.000 padahal pilihan datang cuma 100 ya, nanya 5.000. Sebentar. Coba pilih lagi. Sampai loncat-loncat kamu Pak Osi sebentar. 1. Bingung nih, Bapak Kepala Sekolah deh yang nunjuk, saya jadi bingung nih Pak. Aduh, saya bagi hadiahnya. Udah, Kakak Aca bisa dibagi hadiahnya nanti. Pak Kepala Sekolah pilih Pak 5 siswanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisela Kesha Syifa Rizkila dari kelas 11B3. Dulu saya mau bertanya, saya kan akhir-akhir ini kurang semangat dalam pembelajaran, terus sama kurang fokus juga sama kegiatan yang saya lakukan. Jadi apakah itu termasuk dalam depresi sedang, ringan atau berat ya Bu? Cinta kali namanya ya. Rangga dan Cinta di sini lengkap ya Pak ya, ada Rangga ada Cinta gitu ya. Udah Cinta aja pasti ya. Jadi dari pertanyaannya nih Dokter Windy ya, wah saya ini akhir-akhir ini sedang susah mengalami fokus gitu ya, apalagi lihat gurunya sebel aja bawaannya gitu ya. Pengen maunya gimana gitu ya. Terus ini nggak apa namanya tidurnya? Apalagi nggak pakai sleep call ya, susah. Kalau nggak sleep call saya nggak bisa tidur. Gimana Dokter Windy, silakan. Cinta tunggu di sini boleh? Jadi itu memang harus kita wawancaranya tidak bisa dalam kondisi seperti ini ya, karena kan kalau di dunia kedokteran itu kita wawancaranya itu ada 7 tahap ya. Tapi kalau secara umum dulu saja sih, kalau menurut saya untuk kondisi saat ini kan tidak mengganggu nih aktivitas sehari-harinya. Kalau menurut saya ini lebih kepada bisa jadi ke perubahan hormonal ya. Menurut saya lebih pada perubahan hormonal. Ini sih masih situasi moody menurut saya. Jadi ya bisa sih dikatakan depresi ringan, tapi belum lah menurut saya, karena tidak ada 2 simptom yang afek perasaan murung sedih kan tidak ada. Ya, artinya ini masih ringan-ringan saja biasanya kalau pada anak remaja nih karena situasi hormonal, itu aja. Ya cukup dialihkan dengan berolahraga, kurangi asupan gula ya, karena gula itu bisa memicu ini ya ketidakseimbangan mood efek ya. Nah terus boleh mengkonsumsi tablet tambah darah ya, karena ini penting ya untuk asupan asam folat ya, untuk memperbaiki ini oksigenasi, jadi agar otak itu mendapatkan oksigen yang cukup sehingga timbul konsentrasi. Bisa juga dengan vitamin B kompleks atau vitamin C untuk meningkatkan imunitas ya. Begitu sih ya. Mungkin Rangga atau siapa Maulana bisa call gitu ya, curhat dulu ya. Oke, Cinta hadiahnya menarik. Halo semuanya. Perkenalkan nama
Gita dari kelas 11 E4. Izin bertanya Bu, pertanyaan dari saya, apa solusi jika depresi itu disebabkan dari orang-orang terdekat seperti teman, sahabat, atau bahkan keluarga? Terima kasih. Ini tadi kita 1, kita 2. Gimana nih Dr. Indi kalau ternyata sumber depresinya dari orang-orang terdekat? Silakan Dr. Indi. Ya, ini pertanyaannya cukup agak berat ini Pak, karena tidak mungkin kita mengeluarkan itu tentunya punya tahapan ya, mengeluarkan anak dari suatu sekolah gitu. Ya kalau saya sih lebih berpikirnya karena kita interaksi sosial itu perlu, jadi ya kita pilih aja teman. Kita kalau bisa jauhi saja begitu ya, kalau memang itu sumbernya dari kawannya, dan kita ya juga tetap harus ada namanya kan di sini guru BP ya, jadi ada BK ya, kalau zaman saya dulu mungkin bimbingan dan konseling ya, ingat saya dulu SMA. Jadi biasanya itu peran guru BK juga sih untuk bukan menerapi ya, mewawancara dulu, kemudian ya mencarikan solusi gitu. Kemudian kan orang tua tentunya dilibatkan gitu biasanya ya Pak Kepala Sekolah. Nah kalau memang dari orang yang anak yang tadi itu bermasalah itu kan tahapannya setelah guru BK bertemu mungkin ya dengan orang tua anaknya itu sendiri. Nah itu bisa dikonsultasikan dengan dokter umum. Kita di puskesmas bisa bawa saja orang tua dan anaknya. Nanti kita akan lakukan wawancara itu SDQ itu ya kan, untuk mendeteksi apakah dia memang ada gangguan dalam mental kejiwaannya. Nanti kami yang akan melakukan konseling. Karena kan kalau konseling yang lebih tinggi tahapannya memang oleh dokter umum gitu, atau psikolog klinis yang ada di puskesmas. Tapi saat ini kan memang nggak ada. Sedangkan kalau BPJS memang kan dia harus ke psikiater. Makanya kalau psikolog peranannya diganti dulu ke dokter umum di puskesmas. Jadi itu aja sih, kalau memang ada yang sekiranya terdeteksi ya dia itu kok mungkin nakal atau mengganggu yang berlebihan gitu, boleh kok berkonsultasi dengan puskesmas yang terdekat. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa Batam TV, sebelum kita akhiri segmen ketiga kita tunggu dulu closing statement dari para narasumber kita yang luar biasa. Dimulai dari Dr. Winnie. Silakan Dr. Winnie. Jadi remaja itu merupakan salah satu masa transisi ya, dari anak menuju dewasa muda. Jadi akan banyak sekali dinamikanya yang timbul dari masa ini. Nah untuk itu kita perlu mengenali, mendeteksi dini. Ada toolsnya yang sudah saya sampaikan tadi, namanya SDQ. Itu bisa di-download sendiri di aplikasi Google, atau bisa juga ya orang dari puskesmas datang dan kemudian nanti mengkolek itu dan kemudian nanti akan memberikan analisanya. Nah, apabila adik-adik ini mengalami perubahan terhadap afek, mood, rasa, kemudian perilaku maupun cara pikir, segeralah untuk melaporkan kepada, kalau di sekolah berarti guru, ya, kalau di rumah berarti orang tua, ya. Dan kami sangat berharap sih semuanya ikut berperan. Jadi antara teman sebaya, kemudian orang tua, guru ya, ikut berperan semua dalam pencegahan depresi ini. Sekali lagi, depresi itu bisa sembuh, kemudian depresi bisa dicegah. Manfaatkan betul potensi yang ada pada diri kita. Kita punya kemampuan, punya potensi, gali sebaik mungkin agar kita itu tercegah ya, mendapatkan perlindungan dan mencegah dari depresi ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Winnie. Silakan Bapak Kepala Sekolah Pak Yan. Oke, terima kasih banyak. Anak-anak sekalian, hidup dimanapun kita berada pasti mengalami sebuah cobaan. Makin berpikir kita akan negatif, maka makin membawa kita kepada hal depresi, bahkan yang lebih parah lagi. Tapi yakinlah kita diciptakan adalah orang terbaik, maka kita juga akan menjadi orang yang terbaik apabila kita melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dami. Silakan Bu Rini. Ya.
Dari saya, deteksi dini pada remaja adalah salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kita hari ini dan ke depan. Oleh karena itu, mari anak-anakku semua, adik-adikku semua, kenali diri, sadari diri, dan peduli dengan lingkungan sekitar agar supaya kita menjadi manusia yang berkualitas dan mendekatkan diri kepada keluarga. Itu adalah salah satu solusi bahwasanya kita berada di tengah-tengah lingkungan yang tepat, tentunya dengan religi dan keimanan kita masing-masing. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Ibu Ririn. Tepuk tangan dulu buat ketiga narasumber kita yang dan untuk pembahasan itu sudah berakhirnya sampai ketiga, maka berakhirnya juga catatan redaksi kali ini dengan tema mengenal depresi dan pencegahannya sejak dini. Dan saya akhiri kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan Batam TV. Dan terima kasih buat SMA Negeri 8 Batam.